Surya Darmadi, pemilik PT Duta Palma, sosok yang disebut-sebut sebagai koruptor terbesar di Indonesia, divonis 15 tahun penjara. Dalam kasus perizinan lahan sawit, Surya juga diminta mengganti kerugian sebesar 41 triliun rupiah. Namun vonis ini dinilai terlalu ringan dibandingkan dengan kerugian yang dialami negara. Kita akan bahas soal ini bersama narasumber pakar hukum pidana Pak Suparji Ahmad sudah bergabung. Pak Suparji, selamat malam. Malam, Mbak. Pak Suparji, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Suparji, apa pandangan Anda berkaitan dengan vonis hakim yang banyak orang dinilai putusan ini cukup kontroversial? Ya, menurut saya yang utama dan yang pertama putusan tersebut harus dihormati karena memang ini kewenangan dari majelis hakim yang telah mendapatkan keyakinan berdasarkan alat bukti yang mengemuka di dalam persidangan. Kemudian yang kedua, sesuai dengan asas hukum, res judicata bahwa putusan harus dianggap benar selama belum ada koreksi di pengadilan lebih tingginya. Jadi ini adalah sebuah putusan yang suka atau tidak suka, pro dan kontra, bahwa ini adalah harus dianggap benar karena belum dikoreksi, misalnya oleh pengadilan tinggi atau oleh Mahkamah Agung. Kemudian yang ketiga, bagi yang keberatan, diberikan hak untuk mengajukan banding. Melalui mekanisme banding nanti akan diuji apakah putusan pengadilan negeri sudah benar secara hukum atau belum. Jadi ini adalah hak yang dijamin oleh undang-undang untuk mengajukan banding. Kemudian yang keempat, menurut saya bahwa putusan ini saya kira menjadi satu momentum yang sangat baik dalam arti bahwa jaksa penuntut umum telah berhasil meyakinkan majelis hakim telah terpenuhinya unsur merugikan perekonomian negara. Dan ini jarang sekali diterapkan karena kecenderungan yang umum adalah merugikan keuangan negara. Tapi dalam kasus ini jaksa telah berhasil membuktikan dan meyakinkan majelis hakim bahwa perbuatannya oleh unsur merugikan perekonomian negara. Berbeda misalnya dengan kasus-kasus yang sebelumnya menggunakan unsur perekonomian negara tapi divonis cukup ringan, misalnya minyak goreng pada waktu itu. Nah, pada sisi yang lain adalah bahwa apa yang dituntut oleh jaksa dan apa yang diputuskan majelis hakim, saya kira sudah memenuhi unsur-unsur yang kemudian terpenuhi dalam pasal 2, pasal 3, atau kemudian pencucian uang. Karena memang ada unsur melawan hukum, ada unsur memperkaya diri, kemudian korporasi, dan menimbulkan kerugian negara dan perekonomian negara. Ini adalah satu unsur yang kemudian secara kumulatif telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Nah, dalam kaitan misalnya soal relevansi dengan Undang-Undang Cipta Kerja, saya kira memang ini berbeda dalam konteksnya misalnya bersifat administratif dan kemudian unsur melawan hukum dalam arti melanggar perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur pasal 2 maupun pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jadi apa yang dituntut oleh jaksa, apa yang diputuskan majelis hakim, saya kira telah menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang objektif berdasarkan alat bukti gitu ya. Kalaupun toh ada perdebatan bahwa yang bersangkutan merasa tidak merugikan keuangan negara, terus kemudian dia juga telah memberikan CSR, kemudian ada juga pembayaran pajak dan sebagainya. Saya kira ini adalah hal-hal yang kemudian telah diperhitungkan. Bagaimana majelis hakim memberikan hal-hal yang meringankan, misalnya soal usia, yang telah mampu merekrut atau menampung banyak pekerja, dan juga adanya CSR. Saya kira ini adalah telah diperhitungkan dalam hal-hal yang meringankan. Namun pada sisi yang lain juga bahwa ada hal yang memberatkan, misalnya merugikan para petani atau kemudian merusak lingkungan, merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Jadi mengingat bahwa ada hal-hal yang memberatkan, maka kemudian vonisnya ya kalau kita bandingkan antara tuntutan dengan vonis itu kan terjadi perbedaan. Misalnya penjara seumur hidup, vonisnya adalah 15 tahun. Kemudian kalau denda 1 miliar sama-sama 1 miliar,
kemudian kerugian negara itu ada 4,7 triliun tuntutan di awal, sekitar seperti itu. Kemudian vonisnya 1 triliun, sedangkan perekonomian negara 23 triliun, kemudian vonisnya adalah 39 triliun. Kalau itu tidak salah baca dalam pemberitaan-pemberitaan di media. Jadi apa yang diputuskan oleh hakim itu kemudian tidak sesuai dengan tuntutan jaksa. Karena apa? Karena telah mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan dari terdakwa tersebut. Jadi inilah saya kira momentum yang sangat baik, yang sangat monumental, yang sangat fantastis, bagaimana ke depan ini menjadi sebuah pijakan. Misalnya penegak hukum, jaksa penuntut umum, atau KPK tidak ragu-ragu lagi mengkonstruksikan unsur perekonomian negara. Karena dengan adanya unsur perekonomian negara nanti akan lebih leluasa bagaimana menjerat para pelaku-pelaku korupsi. Dan ini ternyata terbukti dengan adanya ahli keuangan negara, ahli perekonomian negara. Ini akan menjadi sebuah pijakan yang baik ke depan. Mengingat kalau dilihat pada konteks merugikan keuangan negara mungkin tidak mudah ya, atau cukup mudah untuk dibuktikan. Tetapi kalau perekonomian negara memang rumit ya, tetapi bukan berarti tidak bisa dibuktikan. Ini telah dibuktikan dan kemudian telah dipenuhi. Jadi poin saya adalah bahwa ke depan menjadi akan lebih percaya diri bagi penegak hukum untuk mengkonstruksikan orang-orang yang melakukan tindak pidana dan unsur perekonomian negara. Karena memang korupsi ini pada dasarnya adalah satu jeratan pada orang yang memperkaya diri atau kemudian korporasi secara melawan hukum, dan tujuan salah satunya adalah selain untuk buat jerah ya, adalah untuk kemudian mengembalikan kerugian yang diminta oleh negara. Pak Suparji, artinya dari kasus ini Anda ingin menegaskan bahwa semata-mata jangan hanya dilihat dari hukuman badannya saja yang 15 tahun penjara itu, tapi di balik itu ada kewajiban dari terpidana ini kemudian untuk mengembalikan kerugian negara. Itu maksud Anda, Pak Suparji? Ya, saya kira itu salah satu substansi dari sanksi yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Jadi memiskinkan itu ya, Pak Suparji? Iya, karena kalau hanya sekedar penjara, maka tentunya negara juga tidak akan mendapatkan misalnya recovery. Misalnya kerugiannya dikembalikan, untuk memperbaiki lingkungan, atau kemudian untuk memulihkan keadaan-keadaan yang semula dirusak oleh perlakuan korupsi tersebut. Jadi memang orientasi dari penjatuhan vonis dalam konteks tindak pidana korupsi, saya kira tidak saja hanya bicara tentang penjara saja, tetapi harus bicara tentang kaitannya dengan bagaimana negara pulih secara ekonomi, pulih secara keuangan negara. Jadi inilah mestinya yang kemudian harus dilihat dalam hal penjatuhan vonis nanti. Ya. Oke. Pak Suparji, kalau misalnya dilihat kan, kalau misalnya orang-orang saat ini publik melihatnya itu ada perbedaan yang sangat jauh ya dari tuntutan kemudian vonis, kemudian menganggap vonis ini terlampau ringan karena sekali lagi hanya melihat di vonis hukuman badan saja. Apakah artinya memang selama ini ada pendekatan yang salah yang dilakukan oleh katakanlah jaksa penuntut umum ketika melakukan pendekatan atau menyusun memori tuntutan kepada mereka para pelaku koruptor yang semestinya memang tujuannya harusnya dimiskinkan itu, Pak Suparji? Ya, saya kira bahwa tidak dikabulkannya semua tuntutan, dalam arti tidak penuh dikabulkan karena penjara seumur hidup hanya 15 tahun ya. Bukan berarti kegagalan dari jaksa penuntut umum dalam mengkonstruksikan suatu tuntutan. Tetapi yang terjadi adalah bahwa itu keyakinan dari majelis hakim untuk memberikan keadilan kepada terdakwa. Tetapi kalau jaksa penuntut umum dengan dikabulkannya tuntutan meskipun belum sepenuhnya, berarti telah berhasil membuktikan dakwaannya melalui pemeriksaan di dalam persidangan. Cuman yang jadi persoalan adalah kenapa ya tuntutan tidak diputus lebih, atau kemudian tidak diputus sama tetapi justru lebih rendah.
Iya. Nah itulah persoalan yang kemudian menjadi kewenangan majelis hakim untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan. Jadi memang kalau kita ilustrasikan di sini, tuntutan tidak dikabulkan sepenuhnya dalam arti jumlah penjaranya, atau maksud saya masa penjaranya seumur hidup menjadi 15 tahun, atau kemudian dendanya sama, kemudian kerugian negara menurun dan sebagainya, itu bukan berarti kegagalan dari jaksa penuntut umum dalam konteks membuktikan, tetapi lebih pada nilai keadilan yang berbeda dalam perspektif jaksa penuntut umum dengan majelis hakim. Dalam perspektif jaksa penuntut umum menganggap bahwa kerugian negara ya 73 triliun dibalikan, tetapi kemudian majelis hakim berbeda 39 triliun mengingat apa? Misalnya telah banyak memberikan peran menyerap tenaga kerja, dan ada CSR dan lain sebagainya. Jadi inilah perbedaan sudut pandang keadilan dalam perspektif jaksa maupun majelis hakim, tetapi yang penting adalah bahwa perbuatan pidananya terbukti tadi. Iya, perbuatan pidananya terbukti dan itu juga penuntut umum sudah berhasil meyakinkan majelis hakim untuk itu. Lalu sekarang ketika ada permintaan atau ada suara, sebaiknya sekarang juga pemerintah mencabut izin usaha perusahaan itu. Bagaimana menurut Anda, Pak Suparji? Ya, saya kira berkaitan dengan izin usaha perusahaan, menurut saya itu ada mekanisme yang harus ditempuh juga. Kalau sekiranya memang ada unsur-unsur perusahaan itu melanggar hukum, pencabutan izin itu dapat ditempuh ya, karena sebagai salah satu bentuk sanksi. Namun juga dipertimbangkan tentang aspek-aspek ekonominya. Misalnya soal buruhnya, soal tenaga kerjanya, dan disinilah penting kemudian mengedepankan sebuah pendekatan economic analysis of law dalam hal memberikan sanksi, penjatuhan sanksi dalam konteks perusahaan yang melakukan perbuatan pelanggaran hukum. Bahkan kalau lebih progresif lagi, sekiranya ada unsur-unsur misalnya korporasi melakukan tindak pidana, maka dapat diterapkan tindak pidana korporasi. Dalam arti korporasinya nanti dijatuhi sanksi tersendiri. Misalnya antara lain ya disuruh bayar denda, kemudian dicabut izin usahanya, dan lain sebagainya. Jadi ada instrumen yang bisa diterapkan, misalnya penerapan pidana korporasi jika, sekali lagi, jika memang ada unsur-unsur korporasi tadi, satu misalnya digunakan melakukan tindak pidana, kedua membiarkan terjadinya tindak pidana, ketiga adalah menjadi sarana penyimpanan hasil tindak pidana. Jadi ini ada mekanisme tersendiri. Tapi itu kan tentunya harus proses apakah pencabutan izin usaha, apakah kemudian proses penerapan korporasi sanksinya tadi, ada perlu pengembangan dan pendalaman yang bisa dilakukan lebih jauh oleh jaksa penuntut umum atau kemudian penyidik ke depan, Pak. Oke, baik. Baiklah Pak Suparji, terima kasih sudah memberikan gambaran atau pendapat Anda berkaitan dengan vonis dalam skandal kasus mega korupsi yang menjerat Surya Darmadi ini. Terima kasih Pak Suparji, selamat malam.